Pagi hari ini kita akan membahas sesuatu, temanya masih berhubungan dengan kemerdekaan. Iya, ya kan minggu lalu istri saya membahas tentang kita merdeka untuk melayani. Saya ingin membahas satu topik yang mungkin lebih berharap tidak terlalu dogmatis atau teologis, tapi mungkin lebih praktis buat kita. Yaitu saya ingin membahas tentang bagaimana kita yang merdeka ini mengisi kemerdekaan kita. Bagaimana kita mengisi kehidupan kemerdekaan kita. Sebab kita sudah bahas kemarin bahwa ada kemungkinan, ya minggu lalu istri saya sudah menjelaskan, ada kemungkinan kalau kita sudah dimerdekakan, ada kemungkinan kita bisa tetap terjebak di dalam dosa, yaitu dosa mementingkan diri sendiri. Kita tahu hal tersebut, bukan? Bahwa di Galatia 5 ayatnya yang ke-13 diberitahu, kamu memang udah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah gunakan kemerdekaanmu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. So there's a possibility kita sudah hidup dalam kemerdekaan, tapi kita tetap jatuh di dalam dosa mementingkan diri sendiri. Nah, tentu kita tahu itu adalah hal yang berbahaya. Nah, kita coba kembali lihat lagi Galatia pasalnya yang kelima. Saya mau kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang kita akan membaca sampai ayatnya yang ke-13 saja. Kemarin boleh kita baca atau saudara boleh baca sampai ayatnya yang ke-15. Saya mau bacakan ini. Ayat-ayat ini tentu ayat-ayat yang sudah biasa saudara baca, tapi ayat-ayat ini sebenarnya menurut saya kalau kita tidak take heed, kita bisa terjebak. Kita bisa mengalami apa yang saya sebut dengan dipenjarakan. Kata Paulus menggunakan kata itu. Nanti kita akan bahas ya. Saya bacakan dulu buat kita sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, ayat-ayat ini jelas sekali, saudara tidak bisa ambil saja kemudian mengkhotbahkannya. Ini ayat bercerita tentang apa yang terjadi di jemaat di Galatia. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia disebabkan ternyata di Galatia terjadi sesuatu, which is itu pada saat peristiwa ini terjadi, bukan cuma di Galatia, tapi di berbagai tempat. Misalnya di Antioquia, di pasalnya yang
15 kitab Kisah Para Rasul, ataupun di tempat-tempat yang lain. Apa yang menjadi masalah ternyata begini. Di dalam pengajaran itu masuk pengajaran yang berkata begini. Keselamatan itu adalah Yesus tambah hukum Taurat dan sunat. Itu dia punya pengajaran. Jadi gini, oh kalau kamu mau diselamatkan, oh iya Yesus memang juru selamat. Tapi supaya kamu diselamatkan secara penuh, kata mereka, kamu harus melakukan hukum Taurat dan disunat. Kira-kira begitu. Nah, Paulus menganggap itu tidak mengutamakan Kristus. Karena Paulus dalam seluruh pengajarannya, dia memberitakan keutamaan Kristus, bahwa korban Kristus itu adalah korban yang sempurna. Karya Kristus tidak perlu ditambah apapun. Keselamatan kita itu sudah mutlak. Kalau punya bahasa ini, Yesus tanpa apa-apa lagi telah menyelamatkan kita. Yesus karyanya dan semuanya telah menyelamatkan kita. Kita tidak perlu tambah Yesus plus hukum Taurat, Yesus plus sunat. Nah, ada sekelompok orang yang datang. Nah, kalau kita baca di ayat yang tadi, itu di ayat-ayat yang tadi itu memberitahukan kepada kita, kata yang dipakai itu adalah mengajak, yaitu persuasif, mengajak sesat, ya. Dalam terjemahan, ya, memang artinya dalam bahasa Yunani itu peismone itu punya pengertian begini, mengajak orang untuk berpikir supaya mereka mengikuti keinginan orang lain. Jadi ada namanya deceptive persuasion lah, ada ajakan untuk menyesatkan orang. Nah, Paulus dengan jelas bilang begini, bahwa ajakan itu tidak menuruti, tidak datang dari Tuhan. Ayat yang ke-8 bilang, ya. So, ajakan seperti itu bukan datang dari Tuhan. Jadi, Paulus katakan, yang berkata bahwa keselamatan Yesus tambah perbuatan baik, Yesus tambah hukum Taurat, Yesus tambah sunat, itu bukan dari Tuhan. Kira-kira seperti itu. Bahkan, kalau sudah baca di ayatnya yang ke 10 dan ayat yang ke-11, Paulus kasar banget. Paulus beritahu begini, kalau ada orang yang memberitakan hal tersebut, yaitu kata yang dipakai sebenarnya adalah terkutuklah dia. Terjemahan Indonesia menggunakan kata yang itu, biarlah ia mengibirikan dirinya. Tapi itu sebenarnya adalah kata kutukan. Itu ya, terkutuklah. Jadi Paulus keras sekali berkata bahwa kita tidak boleh percaya kepada pemahaman itu. Kenapa pemahaman itu berbahaya? Pemahaman itu berbahaya sebab pemahaman itu memaksa kita kembali untuk ada di bawah perbudakan agama atau perbudakan hukum Taurat. Itu adalah hal yang Paulus bilang sangat berbahaya. Paulus bilang kamu jangan ke arah situ, sebab Paulus sudah bilang kalau kamu ke arah situ, coba kita lihat ada beberapa hal yang kita harus bahas, ya. Dibilang di dalam ayatnya yang ke sudah baca dari ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dia bilang kepada orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat yang keempat berkata, kamu lepas dari Kristus. Wah, ini memang dogmatis, tapi ini harus kita pahami bahwa kalau kita coba menambahkan dalam kehidupan kita karya Kristus plus hukum Taurat atau sunat, dia bilang begini, kamu lepas dari Kristus. Wah, itu nggak boleh kan? Kita nggak boleh lepas dari Kristus. Dia bilang kamu lepas dari Kristus karena apa? Kamu mengharapkan kebenaran karena melakukan hukum Taurat. Nah, kita udah tahu kebenaran di luar Kristus tidak ada lagi. Nggak ada kebenaran dalam melakukan hukum Taurat, nggak ada kebenaran dalam berbuat kebaikan, nggak ada kebenaran di situ. Pengertian itu tidak membawa kamu pada keselamatan, tidak membawa kamu kepada hidup berkenan kepada Allah. Jadi jelas kita melihat di sini bahwa Paulus bilang kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu berharap kebenaran dari hukum Taurat, terbaca ayat yang keempat. Jadi kemudian dia beritahu tidak begitu. Kita yang hidup di dalam kasih karunia itu mengharapkan kebenaran karena iman. Karena iman saja. Karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu penting, saudara. Jangan anggap remeh hal tersebut. Sebab kalau saudara mundur ke pasalnya yang ketiga. Coba kita mundur ke pasal yang ketiga sebentar. Untuk mendapatkan
sebuah pemahaman di sini ya. Saya berharap ini tidak akan terlalu lama. Saya harus mengatakan bahwa saya harus memuji saudara-saudara sekalian yang ada di Garam. Saya memuji Tuhan karena saudara-saudara, you guys adalah orang-orang yang punya intelligence rohani yang sangat baik, yang memahami kebenaran firman Tuhan. Saudara mengujinya kembali, saudara menelitinya kembali, dan saya senang dengan hal tersebut. Di sini ditulis oleh Alkitab di pasalnya yang ketiga, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ngeri kali, kenapa orang Galatia jadi bodoh? Coba, kira-kira kalau saya tulis surat kepada Garam saya dari Indonesia, saya tulis, hai jemaat Garam yang bodoh, saya tersinggung kan itu, masa sih? Tapi Paulus bilang ini, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang mempesona kamu? Kata mempesona itu adalah menyihir sebenarnya. Siapa yang faskanea kamu? Siapa yang membuat matamu beralih? Ya, dia bilang, bukankah salib Kristus sudah diberitakan dengan terang di depanmu? Sudah terang diberitakan kepadamu. Dia bilang, kamu karena pemberitaan salib Kristus, kamu menerima roh. Nah, kita udah tahu di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, roh Allah itu adalah roh kemerdekaan. Roh Allah lah yang membawa kita kepada kemerdekaan yang sejati. Jadi dia bilang, siapa yang membuat kamu beralih dari salib Kristus? Artinya korban Kristus yang sempurna itu harus kembali kepada hukum Taurat. Siapa lagi? Makanya dia bilang ini, adakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabnya kita menerima roh karena percaya pada pemberitaan Injil. Dia ulang lagi, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Itu pengertiannya kalau sudah memulai dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Itu adalah kemerdekaan di dalam roh maksudnya. Jangan lagi masuk kepada kemerdekaan di dalam daging. Mencoba mengharapkan keselamatan tambahan dari melakukan hukum Taurat atau hal-hal yang lain. Nah, saya simpulkan begini. Kalau saudara masih mengikuti ajakan pengajaran sesat itu yang Paulus bilang bahaya itu sebenarnya saudara mengalami dua hal. Saudara akan dikuasai oleh dua penyebab gagalnya kita melakukan kehendak Allah. Yang pertama adalah saudara akan terjebak kepada ritual agama. Agama ini berfokus kepada kebenaran manusia, berfokus kepada upaya manusia untuk benar di hadapan Allah. Agama apa aja akan seperti itu. Dan agama sangat berbahaya. Agama membuat kita berupaya, ya. Ini upaya dari manusia. Nah, kerajaan Allah dan kekristenan tidak menawarkan itu. Yesus tidak datang membawa agama. Dia datang membawa kehidupan yang merdeka oleh karyanya di kayu salib. Itu jelas. Dia membawa kita kepada sebuah relationship yang kuat. Itu yang pertama, agama. Agama bisa membawa saudara kepada dua hal yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah ini, merasa diri benar. Yang kedua, agama membawa kepada mentalitas legalistik. Hukum lebih penting daripada yang lain. Legalistik itu penuh dengan penghakiman, ya. Saya berharap kita yang ada di Garam, kita bukanlah orang-orang yang penuh dengan penghakiman, menghakimi orang, menyalahkan orang, ya. Ya, bagian kecil dari penghakiman itu talk back, fitnah, ngomong jelek terhadap orang. Orang bisa lemah, orang bisa salah, tapi dilarang kita menghakimi mereka. Kita tidak berhak menghakimi. Bukan berarti kita kehilangan judgment. Kita akan bilang kalau mereka salah atau mereka benar. Kita akan bilang kalau mereka melakukan kesalahan. Kita akan tegur mereka. Tapi kita tidak menghakimi orang. Menjatuhkan judgment pada orang untuk menolak mereka. Memberikan negative mark on their lives. Kemudian melakukan pembunuhan karakter terhadap mereka. Itu saya berharap di Garam tidak ada lagi. Itu model legalistik. Itu the most dangerous thing can happen in the community. Buat kita harus hentikan itu. Jadi kita bisa menjadi menjadi agama yang legalistik. Yang muncul adalah spiritual pride. Kita merasa golongan kita lebih baik, kita lebih pintar, kita lebih tahu, kita lebih rohani. Yang kayak begitu. Ya, saya tidak perlu lanjutkan. Tapi itu jelas. Kalau kita melakukan hukum Taurat dan kita menolak kasih karunia, kita akan terjebak pada hal tersebut. Hidup dalam agama. Tapi yang kedua dia berkata, bukan cuma hidup dalam agama.
Gaya hidup yang seperti itu membesarkan daging. Mereka membesarkan daging, kelihatannya beragama. Makanya kalau ngomong, wow saudara-saudara, saya puasa 40 hari. Saya mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara kepada saya. Saya bilang oke. Tapi hal tersebut kadangkala sudah pride. Sudah berisi pride. Oh saya buat ini, saya buat itu. Kita harus mengerti, itu bahaya banget. Kalau daging sudah ke situ, mengertilah saudara. Keinginan daging jelas, saudara lihat sendiri. Nah, orang bisa berpura-pura bersembunyi di balik semua praktek agamawi seperti itu. Nah, Paulus, ya, kita lihat ayatnya. Kita pindah ke sebuah kitab lain, kitab Kolose. Kitab Kolose pasalnya yang kedua. Saya mau saudara baca ayatnya yang ke 18. Coba kita lihat. Ini sebenarnya yang Paulus bilang buat kita, ya. Ini Paulus bilang, hati-hati. Saya mau bacakan Kolose pasal 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Ada orang yang seperti itu. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang kayak begitu. Ya. Saya tidak mau sebagai hamba Tuhan kemudian saya gagalkan iman orang lain cuma karena saya sibuk membesarkan diri, membesarkan banyak hal, sibuk ngomong tentang diri sendiri. Saya nggak mau kayak gitu. Saya mau orang lain dibawa kepada kemenangan yang Kristus sudah bawa dalam kehidupan ini. Itu jelas. Ya, Tuhan tolong kita supaya kita terus ingat apa yang Yesus sudah kerjakan kepada kita. Ya. Nah, di sini diberitahukan kepada kita bahwa orang yang seperti ini sebenarnya dia tidak tersambung pada kepala. Dia cuma sibuk urus, pura-pura merendahkan diri, kelihatan beribadah, berkanjang kepada penglihatan-penglihatan. Seperti terlalu super spiritual mereka buat. Saya bukan tidak percaya penglihatan, saya percaya penglihatan, saya percaya nubuatan, saya percaya manifestasi Roh Kudus, saya percaya semuanya, tapi kita tidak pakai itu untuk membesarkan diri, ya. Dan itu menyebabkan orang lain kehilangan kemenangan mereka. Yuk, mari kita dengan rendah hati terima kehidupan yang penuh kasih karunia. Nah, sekarang saya memberitahu, itu yang Paulus bilang, kita tidak boleh terjebak ke situ. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang Yesus sudah kerjakan? Bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang Yesus sudah kerjakan? Kita kembali ke kitab Galatia, pasalnya yang ke-5 tadi, untuk melihat apa yang dapat kita kerjakan untuk mengisi kemerdekaan ini. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama jelas diberitahukan untuk mengisi kemerdekaan tersebut, saudara harus memiliki iman yang digerakkan oleh kasih. Ya, itu saya kira sudah mengerti ini. Saya tidak perlu jelaskan karena ini telah merupakan konsumsi kita dalam beberapa waktu yang kemarin. Iman yang bergerak oleh kasih. Iman yang bergerak oleh kasih ini punya pengertian iman kita kepada Tuhan itu karena kasih. Nah, selalu kita mengerti bahwa kalau kita berbicara kasih itu tidak pernah cuman vertikal, cuman kasih kepada Tuhan, Tuhan mengasihi kita, kasih kepada Tuhan. Kita sudah bahas dengan jelas, even di perjanjian lama, di hukum Taurat pun udah diajarkan bahwa kasih selalu dia punya aspek vertikal dan dia punya aspek horizontal. Nah, ini yang kita perlu praktekkan kembali. Praktisnya adalah begini. Kasih kepada Tuhan itu muncul karena memang kasih Tuhan telah memenuhi kita karena korban Kristus yang luar biasa. Kasih Tuhan ada pada kita karena Roh Kudus yang dicurahkan dalam dirimu itu memberikan kasih, ya. Roma 5 ayatnya yang ke-5. Roh Kudus menaruh kasih di dalam kita supaya kita dapat mengaplikasikan kasih dengan benar. Kita dapat mengaplikasikannya sehingga waktu kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan lewat ketaatan, lewat penyembahan, lewat persekutuan, lewat masuk lebih dalam lagi bersama dengan Dia, mengikuti apa yang Dia inginkan.
kita kerjakan hal tersebut, dan kita mengerti bahwa kasih tersebut juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ini aspek horizontal. Kita mengasihi orang lain. Dan kita mengasihi orang lain bukan cuma dengan perkataan. Bukan. Alkitab beritahukan 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai ayatnya ke-18. Alkitab berkata begini, demikianlah kita mengetahui kasih Kristus, bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Karena itu kita harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mari dalam komitmen kita kepada komunitas garam, saudara-saudara, saya beritahu kepada saudara bahwa kita komit kepada Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu. Tapi yang kemudian kita komit kepada tubuhnya yang Dia percayakan ada. Dan kita perlu saling mengasihi. Kita perlu mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Kita perlu mengasihi saudara-saudara kita. Saya berdoa mulai hari ini cara kita memandang orang di sekitar kita. Kita memandangnya dengan kasih. Makanya ditulis di ayatnya yang ke-17 kan. Dia beritahu setelah kita dikatakan harus juga menyerahkan nyawa buat orang percaya yang lain, saudara-saudara yang lain. Ayatnya ke-17 di 1 Yohanes pasal 3 dikatakan seperti ini. Sebab mana mungkin ada orang yang berkata kasih Allah dalam dirinya kemudian melihat dia punya harta duniawi, tapi dia melihat saudara-saudaranya yang lain sedang dalam keadaan membutuhkan, tapi dia menutup hatinya. Tidak mungkin, dia bilang tidak mungkin itu terjadi. Karena kasih Allah selalu akan membuat kita terbuka hati kita untuk menolong orang lain. Dan saya harus sekali lagi, I want to commend Garam as a community. You have shown a greater, a greater sacrifice to help others. Saudara melakukan hal tersebut, saudara bahkan menjadikannya sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan. Ya, untuk kemudian collect money, untuk kemudian bisa menolong orang-orang. I'm proud. Saya bangga untuk mengatakan kepada saudara bahwa itulah yang Tuhan inginkan. Bahwa kita selalu berpikir orang lain, tolong orang lain, kita tidak menutup hati kita. Sebab itulah manifestasi dari kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita karena kasih, iman karena kasih, itulah yang kemudian menggerakkan kita. Ya, bukan cuma iman aja. Ada orang terlalu beriman, iman untuk kesuksesannya, dia lupa orang lain. Nah, iman harus didorong oleh kasih. Itu yang sangat penting. Dan kemudian yang kedua, kita tentu mengerti bagaimana cara kita mengisi. Yang kedua adalah melayani. Minggu lalu istri saya sudah melakukan hal tersebut. So, we want to challenge you. Saudara berkata, saya mau pelayanan apa lagi, Pak? Komunitas aja nggak ada pelayanannya. Pendeta aja nganggur sekarang, Pak. Bagaimana ini, Pak? Pendetanya cuma dari rumah. Sekarang kita mau melayani bagaimana? Nah, ya. Disinilah sekarang kita akan melakukan segala sesuatu. Makanya kita sedang terus berupaya menghidupkan komunitas-komunitas kecil kita. Kita terus berupaya untuk menghidupkan komunitas garam. Nah, komunitas garam setelah berembuk dengan pemimpin sel, kita ganti nama komunitas garam. Kita akan mulai sekarang ini kita akan menggunakan kata connects, ya. Kata connects, ya. Komunitas garam adalah connects. Kita akan menggunakan kata connect sebagai komunitas garam kita, di mana disitulah kita terkoneksi, kita tersambung, ya. Ya. Masih ingat kata itu? Kita di Garam mempercayai simple, connected, serving, ya. Kita percayai hal tersebut. Kita harus simple, kita harus tersambung, tapi kita juga tetap melayani. Saya mau kita semua di Garam, bahkan anak-anak kecil mesti tahu filosofi ini, supaya kita kemudian tahu persis apa yang kita bakal kerjakan di depan. Nah, kita percaya bahwa disitulah saudara dapat melayani. Mungkin saudara bisa melayani dalam kelompok besar. Kalau kita adakan acara-acara seperti online, ataupun kalau kita kumpul bersama nanti kalau sudah onsite, mungkin saya sudah tidak bisa terlibat dalam banyak hal karena kita limit waktunya, kita berusaha ibadahnya jadi lebih singkat supaya orang tidak berkerumun lebih banyak. Ya, kita kemudian percepat seluruh ibadahnya, jumlah pelayanannya jadi lebih kecil, lebih ramping.
tapi kita mau semua orang ada chances untuk melayani. Makanya kita semuanya diharapkan terlibat pada connect ini. Kita terlibat pada connect group ini. Kita terlibat kepada kelompok sel-sel ini, di mana semua orang yang ada terlibat di situ. Nah, di situ kita mempercayai, di situ adalah tempat kita bertumbuh sebagai komunitas, tempat di mana kita akan dimuridkan, diarahkan, digembalakan. Tapi di situ adalah tempat sudah terlibat dalam pelayanan. Karena semua orang harus terlibat dalam pelayanan. Di Garam sejak awal kita sudah menetapkan bahwa kita akan terus terlibat dalam pelayanan. We have to. Kita tidak punya pilihan lain. Pelayanan adalah bagian dari kita mengisi kemerdekaan kita, supaya kita tidak berpusat pada diri sendiri. Nah, gaya hidup salib itulah yang harusnya menjadi panduan kita. Gaya hidup salib. Apa itu gaya hidup salib? Ya, saya kasih hal yang simpel aja. Ya, satu kali saya dengan grup pendeta-pendeta ngomong-ngomong, kalau saudara lihat salib, saudara lihat apa? Ya, saya selalu bilang, kalau saya lihat salib, saya selalu lihat itu, tangan yang terbuka. Siapa aja boleh datang. Tangan Yesus tersalib begini. Yesus nggak kesalib begini kan? Nah, dia salibnya begini. Artinya adalah tangan terbuka buat siapapun. Kita terus berpikir inklusif. Kita terus siapa aja. Siapa saja. Ya. Siapa saja boleh datang. Yesus memanggil siapa aja. Kita mengasihi, menerima siapa aja. Dan kita perlu hal tersebut. Yang kedua, disalib. Ya. Dia mengorbankan nyawanya. Disalib selalu berbicara pengorbanan. Pengorbanan Yesus Kristus. Apalagi yang lebih daripada itu. Powerful. Salib, gaya hidup salib adalah gaya hidup seperti itu. Tapi di salib juga kita tahu kan, disaliblah kedagingan kita mati. Disaliblah kita lebih mengutamakan orang lain dan bukan diri kita. Saya akan go on and on. Tapi tujuan yang luar biasa adalah ini. Kalau kita mau bertahan mengisi kemerdekaan kita, kita harus hidup dalam gaya hidup salib. Saya menyarankan PR buat saudara. Pelajari gaya hidup salib secara pribadi. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Saudara akan terkejut. Gaya hidup itu kalau mengubah kehidupan orang, dia akan membuat orang tersebut menjadi merdeka untuk mengerjakan kehendak Allah. Saya harus selesai sampai di sini. Saya mau katakan bahwa saudara, yuk kita jangan biarkan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu kemudian direbut, diganti oleh hal yang lain. Kita harus mengambilnya. Kita merdeka. Dan waktu kita merdeka, kita akan mengerjakan perkara-perkara yang hebat. Jangan biarkan, Paulus mengatakan ini, jangan biarkan ragi yang setitik merusak susu sebelanga itu. Dibilang itu. Kalau bahasanya dia kata sebab sedikit ragi akan menghamirkan seluruh adonan. Nah, kita perlu tahu, kita jangan biarkan ada ragi pengajaran sesat. Jangan biarkan ragi kebenaran diri sendiri. Tapi kita semua adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya salib Kristus terus tergambar di mata kita. Untuk hubungan kita, untuk iman kita, dan untuk semua yang kita kerjakan setelah kita hidup dalam kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Puji Tuhan.